Nah, setelah dilihat di CCTV, karpet tersebut ternyata memang sudah sobek-sobek atau pecah-pecah begitulah. Ini karpetnya karpet karet ya, bukan karpet bluedroo. Jadi karpet karet karena ada kejadian yang menurut saya bisa untuk mengedukasi nanti mungkin para teman-teman, kasih tahu saudara-saudara, rekan-rekan dan keluarga tercinta untuk subscribe channelnya Chris Emos gitu ya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video Chris Emos. Kali ini seperti yang saya sudah janjikan di video sebelumnya, saya akan buat konten khusus di Emos 05 Ramangun karena ada kejadian yang menurut saya bisa untuk mengedukasi nanti mungkin para teman-teman yang pernah mengalami mungkin. Jadi sifatnya ini bukan untuk pemilik usaha saja, tapi ini juga berlaku untuk Anda sebagai pemilik kendaraan atau sedang mencuci mobil untuk lebih memperhatikan barang-barang Anda. Jadi kejadian ini ada di Emos 05 Ramangun, yaitu karpet rusak. Sebelumnya boleh di-subscribe dulu bagi Anda yang belum subscribe di channel Emos Jakarta. Terima kasih yang baru saja bergabung di channel Chris Emos dan belum di-subscribe, mungkin Anda bisa subscribe. Tapi yang sudah subscribe, terima kasih. Kasih tahu saudara-saudara, rekan-rekan dan keluarga tercinta untuk subscribe channelnya Chris Emos gitu ya. Baik, sebelumnya kita tanyakan ke kru atau karyawan yang sedang mengerjakan mobil tersebut. Sebelumnya saya akan narasikan dulu deh kronologi kejadiannya itu seperti apa. Jadi ada salah satu pelanggan Emos 05 Ramangun ini datang ke Emos 05 Ramangun mencuci mobil. Mobilnya minibus USV, bukan sedan ya. Jadi komplain kepada saya melalui nomor telepon. Karpetnya sobek, kemudian dipoto seperti ini. Itu komplain bukan hanya sehari, tapi ada 3-4 hari kalau tidak salah. Terus follow up terus, bagaimana. Jadi seperti biasa saya meladeni komplain ini dengan sangat sopan
kemudian dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah menyampaikan maaf dan lain sebagainya. Dari komplain ini kemudian saya harus cross check ke lapangan. Kemudian saya hubungi supervisornya. Ternyata teman-teman, beliau pemilik kendaraan ini sudah melihat CCTV secara langsung, sudah melihat kondisinya secara langsung, dan sudah berinteraksi atau menanyakan dengan pekerjanya atau yang mengerjakan mobil tersebut. Nah, setelah dilihat di CCTV, karpet tersebut ternyata memang sudah sobek-sobek atau pecah-pecah begitulah. Ini karpetnya karpet karet ya, bukan karpet bluedroo. Jadi karpet karet itu bisa terpotong-potong gitu loh, karpet karet itu. Jadi ya mungkin karena usia ya, gitu. Tapi pemilik ini tetap gagah, katanya bahwa karpet itu sobeknya di sini. Gitu. Nah, pekerja ini juga tetap berkeyakinan bahwa karpet tersebut memang sudah sobek. Jadi standar operasional prosedurnya, karpet itu memang harus dikeluarkan untuk dicuci ketika karpet karet, kecuali karpet bluedroo. Kalau karpet bluedroo kami cukup vakum di tempat atau dikeluarkan di vakum, nanti terus di vakum bawahnya baru diturunkan lagi, begitu kira-kira. Nah, dicurigai atau diyakini oleh pemilik bahwa karpet tersebut terpotong-potongnya itu di sini, begitu kira-kira. Dari nariknya mungkin atau dari apanya lah, begitu. Keyakinan dari pemilik ya. Tapi setelah berinteraksi dengan para pekerja langsung, para pekerja itu meyakini bahwa saya tarik memang karpetnya sudah pecah-pecah, Pak. Karpet-karpetnya sudah pecah-pecah. Nah, pemilik pulang. Mungkin dengan ketidakpuasannya dia cari nomor call centernya MWOS. Kemudian setelah dicari call centernya MWOS, beliau kirim WhatsApp seperti ini, seperti ini, seperti ini. WhatsApp menyatakan tidak puas. Nah, ketika meladeni komplain di chat seperti ini, kita harus benar-benar bijak, kita harus benar-benar punya hikmat supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Karena di lapangan sudah clear dong, kalau sudah meninggalkan area itu kan artinya sudah clear. Karena di ketentuan di MWOS ini, ketika Anda sudah meninggalkan area car wash, ya berarti sudah clear, sudah tidak ada yang perlu perdebatkan lagi gitu. Untuk pertanggungjawaban begitu loh. Karena setelah meninggalkan area kami sudah tidak bertanggung jawab lagi gitu. Nah, Nah ini kebetulan orangnya yang ngerjain karpet yang mobil komplain kemarin. Kita tanyakan sekarang kebenarannya seperti apa.
Kamu siapa namanya? Rasid. Rasid. Ya. Kamu yang ngerjain mobil kemarin ya? Ya cuma bantuin makum sama Kamu lihat nggak karpetnya udah kepotong-potong gitu? Tapi kalau kata Randy mah udah putus. Ya udah putus gitu. Ya. Kata Randy. Iya. Katanya tadi masih nyambung katanya gitu. Kata orangnya. Iya. Tapi kata Randy sudah kepotong-potong. Iya udah putus. Pas ditarik keluar itu. Nah, Tapi kayaknya sebenarnya sudah robek. Iya. Tapi tetap yang punyanya minta ganti rugi dulu. Yang punyanya. Iya, minta ganti yang baru. Gara-gara sobek itu. Iya. Terus minta ganti yang baru katanya. Ketika pemilik ini komplain melalui telepon, melalui chattingan WhatsApp, beliau istilahnya meminta pertanggungjawaban lah. Bahkan sudah dikirimkan screenshotnya bahwa beliau sudah menanyakan karpet tersebut di salah satu dealer, nama mobil tersebut. Gitu. Misalnya Toyota, beliau sudah tanyakan di dealer Toyota bahwa pergantiannya itu sekian gitu. Tapi sekali lagi pihak dari MWOS dalam meladeni komplain ini tidak serta-merta langsung berbicara, ya udah saya tanggung jawab nanti kita ganti. Tidak. Kita harus tahu dulu lapangan, kita harus tahu dulu cross check kebenarannya seperti apa. Kemudian kita hubungi pihak supervisor dan pekerjanya. Dari pekerjanya tetap mengatakan bahwa karpet tersebut sudah sobek-sobek seperti yang dilihat di sini. Terus bagaimana nih kelanjutannya pemilik kendaraan tersebut? Pemilik kendaraan tersebut 1 hari, 2 hari masih menghubungi lagi. Bagaimana pertanggungjawaban Anda? Terus lagi, ini harga karpet yang harus saya beli. Atau ya ini saya menanyakan harga karpetnya di salah satu dealer gitu. Kemudian kita arahkan ke supervisor, kita arahkan kembali ke supervisor lagi. Karena di supervisor sama di kru ini sudah clear loh. Sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi, tapi seolah-olah manajemen ini bagaimana sikapnya gitu. Jadi sebagai manajemen kita harus arahkan lagi ke kru. Ke kru yang bekerja, yang supervisor yang bertanggung jawab. Nah, kalau supervisor dan kru ini merasa memang merusakkan, biarlah mereka bertanggung jawab. Manajemen cukup mengetahui saja gitu loh. Cukup mengetahui, dan kalau memang benar-benar merusakkan ya memang harus ganti kru dan supervisor tersebut. Tapi kru dan supervisor tersebut berkeyakinan tidak merusakkan, artinya tidak ada pergantian lagi. Ya, kita perlu jelaskan lagi bahwa memang tidak sembarangan kita harus serta-merta mengganti begitu. Kita harus ketahui kronologinya, kita harus ketahui bagaimana kebenaran ceritanya supaya benar-benar kalau memang yang merasa customer dirugikan dan merasa dirusakkan barangnya yang memang kita harus ganti. Tapi kalau tidak, ya kita mohon dong, kita mohon dengan baik-baik, dengan sangat supaya jangan sampai hal yang kita tidak merusakkan barang pelanggan terus kemudian kita mengganti gitu loh. Itu yang terus kita antisipasi teman-teman. Karena dari sekian kasus ada juga yang seperti itu. Karena kita mengalah lah istilahnya dengan pelanggan itu, pelanggan kekeh seperti itu, ya udahlah. Tapi untuk hal-hal seperti ini kita harus mulai bahwa kebenarannya itu seperti apa. Kalau memang enggak, ya jangan bilang kita mau ganti, jangan. Kita harus tahu kebenarannya benar-benar gitu.
Jadi mungkin itu saja video kali ini tentang karpet yang ya perlu hati-hati sebenarnya. Ya dari kesadaran sih sebenarnya kita ini semua di car wash ini. Makanya di setiap pengerjaan itu ada SOP atau standarnya. Standar pekerjaannya itu seperti apa. Itu sebenarnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus kita terapkan supaya mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan sekali lagi pelanggan juga seharusnya nih ya, seharusnya jika memang ya itu loh yang saya bilang itu dari sekian ratus pelanggan itu memang kita menemui berupa-rupa atau bermacam-macam karakter. Ada yang karakternya itu ya wes lah mas gitu. Ya wes lah, yang penting hati-hati mas. Itu pun ada yang barangnya baru rusak, ada yang bilang seperti itu. Terus kemudian ada yang barangnya sudah rusak, kemudian tambah ada kerusakan, ditambahkan ada kerusakan terus minta ganti baru. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi kalau kita saling sedikit lah ya, berbagi sedikit rasa begitu, ya mungkin seandainya pun pihak car wash merusakkan barang yang sudah rusak itu tadi, kompensasinya atau ganti ruginya mungkin ya nggak ganti baru lah gitu. Saling sedikit memberi rasa kepada kita pencuci mobil. Tapi ya begitulah, namanya orang kan nggak bisa kita samakan atau nggak bisa kita paksakan masing-masing sesuai dengan karakter masing-masing. Makanya dari awal kita informasikan bahwa pelanggan memeriksa barang bawaan kembali itu sangat-sangat penting supaya tidak ada terjadi hal-hal yang, atau mungkin pelanggan bilang ini sudah jelas mas barangnya rusak dan dirusakkan. Misalnya pun ya betul barang saya rusak, memang sudah rusak, tapi kalau dirusakkan seperti ini saya maunya minta ganti rugi baru dong. Saya mau katakan bahwa kita memang kerja di bidang jasa cuci mobil. Jadi ada banyak hal yang harus kita teliti. Jasa itu banyak kali dikomplain, teman-teman. Kadang kerjaan kita udah bener, seperti yang saya bilang, orangnya lagi nggak enak hati aja bisa komplain kita. Kerjaan kita udah bener, udah bersih, udah rapi semuanya. Orangnya nggak enak hati itu bisa komplain kita. Terus apalagi kerjaan kita nggak bener gitu loh. Jadi jasa itu ya sebisa mungkin memberikan servis yang terbaik. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin itu di jasa sih. Tapi bagaimana pas mengantisipasi orang-orang yang memang mencari-cari sesuatu untuk menyalahkan kita. Saya yakin orang-orang seperti ini masih ada, dan tapi tidak semua orang seperti ini kan. Yang penting niat kita kerja, ya udah kerja baik aja deh, jujur, baik, terus kemudian apa adanya, udah itu aja. Selebihnya udah orang mau seperti apa ya kita. Begini loh, kita sebagai orang yang mau memberikan pelayanan, posisi kita ini kan boleh dikatakan dalam tanda petik kuli atau pekerja kasar atau kacung, begitu ya istilahnya ya, istilah kasarnya begitu. Ya wes jujur apa adanya aja. Kita ngomong apa adanya, ngerusakin ngomong rusakin. Kalau misalnya enggak, ngomong enggak. Sampai dimanapun, misalnya orang kita udah bilang enggak, terbukti enggak, orang mau proses seperti apapun, sampai ada sanksi misalnya, itu pun nanti tidak akan membuat kita itu kayak orang terhina gitu. Karena apa? Kita sudah bicara jujur apa adanya.
Itu sih kunci yang saya pakai sampai saat ini, supaya kita tetap bisa melayani pelanggan-pelanggan kita. Toh nggak semua pelanggan seperti itu kok. Itu cuma sebagian kecil. Sebagian besar pelanggan itu baik hati. Orangnya baik semuanya. Niatnya memang niat mau membersihkan mobil itu aja. Sampai jumpa video MWOS selanjutnya. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.